Lagian kita tuh digaji per kebakaran. Taruh. Makanya kalau lagi sepi rumah siapa nih kita bakar ya? Gitu gua. Tiba-tiba ada bocah kecil datang ke kantor, tangannya nyelip di lubang gayung. Tapi begitu mereka udah naik semua, udah tinggal jalan, ada telepon kebakaran. Ada telepon kebakaran. Iya, gua bingung gitu. Ini kok nggak ada, biasanya kan kalau kebakaran tuh kita sampai gang aja orang udah rame. Udah Ini pas nyampe sini kok kagak ada perkumpulan bocah-bocah pulang ngaji doang tuh. Duit 100.000, jadi orang mau belanja ke Indomaret, duit 100.000 jatuh ke solokan, minta diambilin sama damkar. Kalau gua daripada bapak repot-repot, nih bapak saya kasih nih. Ada yang nenek. Nenek minta tolong, suaminya itu tersangkut di... Sebelum bertamu, harap mengetuk pintu. Tok tok tok. Siapa nih? Wih, hutan. Wih, Tarzan. Wah. Keren. Oh, sini. Hiu. Mampus editor kita. Mau apa lagi? Request apa lagi lo? Ini. Udah. Tapi ngomong-ngomong, gue nanya lo dulu ya. Cita-cita lo dulu jadi apa waktu kecil? Cita-cita gue waktu kecil tuh ini bang. Besek! Apa sih? Kenapa sih? Syuting ini syuting. Lagi syuting. Ayo. Cita-cita lo jadi apa? Anggap aja tadi nggak ada. Iya. Cita-cita gue ini bang. Waktu kecil pengen jadi ilmuwan gue. Terus gue gara-gara baca buku apa sih? Penemu gitu kan. Oh iya. Gara-gara wih keren banget ya. Gue jadi ilmuwan penemu gitu. Terus SMP berubah. Nah, SMP jadi apa? Jadi kiper. Pengen jadi kiper? Iya. Aneh juga ya. Lu ngeliat siapa main jadi kiper? Gara-gara waktu itu gue ngeliat ini, gue kan dulu suka banget Tsubasa. Heeh. Nah gue Wakabayashi nontonnya. Woi, itu siapa sih? Ya, Gue nggak hafal. lu nggak tau Kapten Tsubasa? Gue tahu Subasa tahu, tapi apa? Wakabayashi tuh kipernya. Oh, kipernya, keren. Yang kipernya. Gue ini bang, Kidzania dulu. Oh, pernah kejadian ya. Iya. Profesi gitu kan? Profesi, nyobain jadi dokter, pemadam, apa sih abis itu. Iya, bentar. Terus. Gini katanya, kelamaan openingnya. Pengen jadi pemadam? Iya. Langsung aja nih pemadam kebakaran! Ini nih, kita datangin profesi. Begini nih. Wih. Kenapa nih? Udah kebakaran, Pak. Ini emang oke, mantap. Sesuai janji kita, janji sama siapa juga ya. Pokoknya janji kita akan datang ke profesi-profesi. Dan yang pertama ini adalah pemadam kebakaran. Asli kan ini kan, bukan cosplay kan? Asli dong. Asli. Kalau cosplay kan biasanya palanya bule. Oh iya. Oh iya. Gue manggilnya apa ya kalau bapak? Nggak usah umem aja. Umem apa umam sih? Umam sih, cuman biar akrab aja di A jadi E. Biar kayak orang-orang bule gitu, umem. Yoi. Gue kira namanya nama umam tuh karena setahu gue kan Bro Umam ini juga seorang komika, stand up comedian kan? Oh iya. Iya. Suara sepatu kuda. Tapi udah vakum itu nggak usah diomongin. Oh nggak usah diomongin. Oh iya. Soalnya kan iya. lucu-lucu banget juga. Tapi gue kenal dia dulu emang pertama stand up. Dan itu lucu banget personanya. Pemadam kebakaran. Akhirnya gue nanya, lu pemadam kebakaran beneran? Jadi waktu madamin api dia makan. Perkenalkan nama saya Umam. Saya, ini kita akan ngobrol-ngobrol. Banyak sih kayak other side sisi lain dari seorang pemadam. Karena kalau kita lihat ya, pemadam kebakaran kan yang pas madamin aja. Tapi di belakang kita nggak tahu. Gitu kan. Kalau nggak ada kebakaran dia ngapain. Bener. Betul. Betul nggak tahu kan? Itu kegiatan gue yang paling sering dan pasti itu adalah biasanya mandiin anak TK gue. Jadi bocah baru bangun tidur dibawa ke kantor gue gitu. Mandiin atu-atu gitu. Enggak lah. Mandiin anak Maksudnya TK. edukasi anak TK tuh pengenalan bahan. Oh yang dateng. Oh iya gitu biasanya. Apa?
Bombe. Oh ya, nah itu ya bombe bahasa. Bomba itu apa sih? Bahasa di Malaysianya. Upin Ipin. Di Upin Ipin. Oh. Lu nggak punya TV gitu bang? Aneh banget. Gue, masa kecil gue kurang bahagia. Itu bahasa nggak tahu. Upin Ipin kan kartun sekarang. Upin Ipin tuh kartun sekarang bang. Istilahnya bombel. Terus tiba-tiba kalau anak-anak datang ada kebakaran gimana? Ditinggal? Iya benar itu. Pernah ada kejadian? Gue pernah kejadian. Jadi waktu itu ini anjir banget sih. Jadi waktu itu masih diperbolehin anak-anak itu naik di atas mobil. Oke. Nah, jadi kita Foto udah atau selesai apa ya? edukasi itu, beres ngasih edukasi kan biasanya hiburannya adalah ngenaikin anak-anak bersama ibunya di atas mobil. Hiburan tuh ya. Ya, karena kan seneng kan, Iya, dia teriak-teriak iya. gitu. Tapi begitu mereka udah naik semua, udah tinggal jalan, ada telepon kebakaran. Ada telepon kebakaran, anjir. Akhirnya mau nggak mau kan kita buat nurunin aja butuh waktu. Karena kan SOP kita kan 10 sampai 15 menit kan. Oh, harus sudah sampai. Harus sudah sampai di lokasi bang kita itu. Itu 10 sampai 15 menit. Kalau jaraknya agak jauh? Kalau jaraknya enggak, pokoknya SOP-nya itu 10 sampai 15 menit. Makanya butuh sektor-sektor di setiap wilayah gitu. Untuk mempercepat itu gitu. Jadi jaraknya itu diukur ya. Iya. Anggaplah di tengah-tengah, ke sini 15 ini jadi 10 menit. Iya. Oke. Makanya itu kita nurunin anak aja habis bisa dibilang 7 menit. Oke. Perjalanan bisa sampai 5 menit, 12 menit, berarti kan tinggal 3 menit. Berarti kudu nambah 2.000 perak biar nambah jadi 1 jam lagi. Lu kira main PS? Main PS. Jadi itu bisa jadi ketika datang mereka telat loh, apa saya nurunin anak-anak dulu gitu kan, alasannya nggak masuk akal. Ya bagusnya itu kenapa bagusnya itu sebenarnya karena setiap sektor itu kan ada 2-3 unit ya waktu itu. Jadi yang dinaikin satunya udah berangkat duluan. Jadi yang satu itu buat nge-cover gitu. Oh, gua kira anak-anaknya dibawa ya gitu. Praktek langsung ya anak-anak TK. Lucu banget anak-anak TK ya. Tapi emang Ada yang sibuk menggulungin selang, ada yang berebutan pistol, udah bocah gua bingung nonton. Yang ada nyampe TKP bukannya madamin malah misahin bocah. berantem ya. Udah berapa kebakaran yang lu padamin itu selama 7 tahun? Kalau yang gede itu, yang gede banget itu bisa gue bilang cuma 2 sih yang gue padamin. Selama 7 tahun tuh hitung ya? Iya, yang gede banget ya. Iya, yang gede banget. Kalau yang kecil-kecil sering dah gitu. Kecil itu apa kebakaran apa misalkan? Yang kecil-kecil tuh? Kecil-kecil itu masih sama orang lagi ngerokok gua semprot. Orang lagi ngerokok gua semprot. Api unggun ya? Yang gede tuh waktu itu gudang arsip. Itu tahun 2018 gudang arsip gitu. Di Kabupaten Bogor juga? Iya, itu di Parung. Terus yang kedua itu Pasar Luliang kemarin. Oh, Pasar Lowilia. Kebakaran gede banget tuh ya? Gede banget itu. Oke, kalau yang kecil-kecil paling kayak rumah atau apa gitu. Iya, gitu. Kalau yang kecil-kecil biasanya rumah kadang begitu nyampe. Lucu nih. Dia nungguin mulu anjing. Jadi ada ekspektasi anjing. Aduh, Dia yang mulai pertama ya? enggak maksud gua. Itu yang gede-gede. Kalau yang kecil-kecil bahkan begitu sampai sebelum sampai TKP udah kebakaran juga pernah. Ada orang share lokasi salah pernah. Itu anjing tuh. Jadi kebakarannya kalau Pas datang nggak ada kebakaran gitu? iya, gua bingung gitu. Ini kok nggak ada, biasanya kan kalau kebakaran tuh kita sampai gang aja orang udah rame. Udah ya, rame, Bang. udah Ini rame. pas nyampe sini kok kagak ada perkumpulan bocah-bocah pulang ngaji doang tuh. Yang masih pada bawa sarung, bawa peci, bawa ikro, nah itu. Kebakaran jenggot kali Pak Ustadz itu mah. Emang cita-cita dulu jadi pemadam kebakaran? Enggak juga sih, Om. Apa? Kenapa bisa jadi tiba-tiba pemadam profesi yang lu pilih gitu? Ya orang dalam enggak kan. Orang dalam. Enggak. Ya kan kita udah ada orang di dalam Om buat ngelamar. Iya Kalau bener, nggak ada, bener. kan kita ke gedung kosong Iya kan. misalkan nggak ada orang kan Iya, nggak bisa apa, ngelamar. nggak bisa. Bener Karena, juga. karena gue lihat gini Om, damkar itu salah satu adalah profesi yang mulia menurut gue ya. Ini gue agak ngebagus-bagusin dikit Iya, ya. Buat iya. teman-teman damkar semua lu gue bagus-bagusin. Udah diangkat jadi PNS ya. P3K Om baru. Oh P3K, Iya. oke. Terus? Jadi itu adalah satu yang mulia. Pertama kenapa? Karena kita tuh kerjanya pasca kejadian. Bukan pasca deh, saat kejadian. Oh benar. Kita kerjanya saat kejadian gitu. Jadi kita nolongin orang apa segala macam. Dan sebenarnya mungkin ini juga ntar jadi bakal pertanyaan lu, tapi gue ngomongin duluan. Oke, nggak apa-apa. Selain kita tuh urusannya sebenarnya sekarang tuh bukan cuma kebakaran aja. Oh iya. Karena tupoksi kita itu sebenarnya ada 5. Apa tuh? Pancadharma itu namanya. Yang pertama itu pemadaman kebakaran, 2 penyelamatan anjing lupa. Bos, dikatanya bos ntar gue dihukum bos ya.
Turun lagi nih nggak jadi P3K nih, honorer lagi lu. Oh, 1 pencegahan dan pengendalian kebakaran, 2 pemadaman kebakaran, 3 penyelamatan korban, 4 pemberdayaan masyarakat, 5 penanganan bahan bahaya beracun. Oh, beracun. kalau itu apa penanganan masyarakat? Pemberdayaan masyarakat. Oh, apa tuh misalnya? Nah, pemberdayaan masyarakat itu kayak kita tuh ngedukasi masyarakat bahwa bahaya kebakaran tuh kayak gini, terus lu bisa madamin kebakaran itu sebenarnya dengan alat-alat tradisional di rumah gitu. Oh, sosialisasi. Sosialisasi. Dibasahin, dibasahin. Jadi kan sebenarnya tanggung jawabnya itu bukan di damkar, Om. Tanggung jawab pertama itu adalah yang di rumah sebenarnya. Nah, Iya. yang ngandelin dulu ya. Iya, kalau lu bisa ya kenapa nungguin kita gitu. Bener. Karena kalau misalkan nunggu juga emang makan waktu kan pasti Makan kan. waktu Itu 10 banyak. menit aja orang bisa habis Iya. rumah kan. Itu kalau menurut teorinya nih, 0 sampai Teori siapa nih? Teori Darwin. Evolusi dong kalau itu dong. Enggak, maksudnya teori tentang api itu maksudnya 0 sampai 15 menit itu cukup buat ngebakar hangus satu rumah. 0 sampai 15 menit. 15 menit ya. Satu rumah ada tuh di YouTube, lu coba aja. Jadi orang tuh nyoba buat hair dryer taruh di atas kain, terus itu satu ruangan itu bisa habis tuh cuma 5 menit. Bener-bener dibakar gitu. Eksperimen ya. Enggak dibakar. Hair dryer kan panas nih. Bawahnya itu ada kain gitu jadi yang udah kebakar gitu. Langsung kebakar itu 5 menit, 7 menit itu satu ruangan ini kebakar. Habis. Mau dicoba nggak nih? Jangan. Pantesan dia tadi, ini nggak ada smoke detector. Nah, ya? itu maksudnya. Itu salah satu tugas lo. Iya, benar. Salah satu tugas. Salah satu Jadi tugas. datang ke sini nggak cuma ini, tapi dia juga menjalankan tugasnya tadi nanya, ini udah smoke detector nih. Kenapa emang gue ngerokok? Dikirain nanya kenapa ya? 7 tahun pasti lika-liku lah ya. Ya, Dari betul. tahun berapa tuh lu? 2017. 2017. 2017 sampai akhirnya 2024. 2034 2024 cuma. 2024. Ya 2024 maksud gua. Gua suka bingung gua. 2024 ya benar 2024. Ada ini gak sih Bang? Januari gua terakhir. Biasanya tuh pas udah nyampe tuh ternyata minta tolong apa gitu. Oh, kalau sebenarnya gini, balik lagi yang tadi tuh gue bilang ada yang namanya penyelamatan korban. Nah, yang unik tuh sebenarnya adalah di pasal ini nih, maksudnya di tupoksi ini penyelamatan korban ini yang menurut gue masih rancu. Rancunya kenapa? Pertama, banyak yang sebenarnya bukan penyelamatan korban tapi tetap kita kerjain. Oh. Contohnya, Contohnya? kemarin di Depok juga sempat viral bahwa headset Bluetooth jatuh ke solokan minta tolongnya sama damkar. Headset Bluetooth. Headset Bluetooth. Yang harganya? Gua nggak tahu deh kalau Oh, harganya iya, ya. iya, Kalau kayak model AirPod apa kayak gitu mungkin kan Masih inilah ya gitu. Karena itu kalau gue lihat historinya tuh sejarahnya aja dulu tuh pertama kali tuh 100 ribu. Jadi orang mau belanja ke Indomaret, duit 100 ribu jatuh ke solokan, minta diambilin sama damkar. Itu maksudnya dia ngontek apa gimana? Kontak bos, Serius lu? serius Nomor ngontek. kontak darurat gitu. Iya, telepon. Pak bisa minta tolong saya nggak, Pak? Kenapa? Uang saya jatuh di solokan. Daripada bapak repot-repot, nih bapak saya kasih nih. Daripada saya kudu ngebongkar ini nih Pak nih. Jatuhnya berapa cepet? Gue kasih 200. Lu suruh tukang parkir tuh ya? Temen gue bilang gini, daripada ntar gue kasih cepet dia ngambil sendiri jadi dapat 200 dia. Bener. Gue ambilin gitu. Oh, iya. Tapi akhirnya bener datang. Datang Om. Terus terakhir gua dinas di Kabupaten Bogor itu pernah ada kejadian nih lagi tenang banget nggak ada apa-apa. Tenang banget nggak ada apa-apa. Lagi nyantai ya. Lagi nyantai, kebakaran nggak ada, orang tenggelam nggak ada, apa nggak ada apa-apa nih. Tiba-tiba ada bocah kecil datang ke kantor, tangannya nyelip di lubang gayung. Dia datang ke kantor. Datang ke kantor sama bapaknya. Sama bapaknya. Maksud gua bapaknya nggak bisa matain gagang gayung. Nah, maksud gua gitu. Enggak, yang masuk apa ya? Jadi apa? Jari tengah kalau nggak salah dia jari tengah. Oh kan gayung suka ada. Ya suka ada bolongan Yang tuh. tempelin gitu. Ya. Dia kayak iseng gitu. Iseng kali masuk. Masuk aja langsung tante minta tolong ya Allah kata gua. Maksud gua nih teman-teman gua nih semuanya tuh diklat tuh keras-keras gitu. Kita tuh jalan jongkok, manggul selang apa segala macam gitu. Udah militer banget ya. Iya, Semi semi militer. militer, daftar itu semi militer. Kita latihan PBB apa segala macam, minta tolong. Ya, balik lagi karena memang keselamatan korban itu tadi kan gitu. Jadi kita tolongin aja gitu. Tapi itu ngomong-ngomong tadi lu semi militer. Emang syaratnya apa sih kalau jadi petugas pemadam kebakaran? Kalau masuk nih ya? Kalau masuk sebenarnya gini Om, yang pertama itu adalah menguasai teori Teori siapa? enggak maksud gua. Bukan daring lagi ya? Banyak teori. Maksud gua teori-teori tentang pembelajaran api itu gitu. Karena kita itu nggak bisa yang selon asal maju.
Oh. Nggak bisa. Kita tuh kalau kata pelatih gue tuh sebelum kita ngelawan musuh kita harus kenal nih musuh kita tuh perilakunya seperti apa. Bener, Gitu. bener. Jadi kita tahu gitu. Makanya madamin juga nggak sembarangan. Kayak misalkan gini, ada kejadian kebakaran. Itu kan suka ada 2 selang yang disemprot atau 2 unit yang nyemprot di tempat yang berbeda. Satu di lokasi yang kebakaran, yang satu di rumah yang nggak kebakaran. Oh, oke. Harus ada di situ. Harus ada itu Om. Di sekeliling rumah itu harus disemprot juga. Oh, oke. Gunanya apa? Gunanya untuk biar panas itu nggak ngerambat radiasinya. Kalau kita semprot di sini, yang di sini nggak semprot, angin ketiup ke sini, panas ke sini. Nggak hebos gitu ya kalau bahasa Ya, Sunda ya. itu ngebos. Oh. Yang sebelah ikut kebakar gitu. Makanya itu kan kalau orang yang nggak tahu bahasanya gitu. Itu ngapain rumah nggak dibakar, yang kebakaran lah dibakar. Disemprot. Iya. Iya, ngapain lu bakar? Lu Lu pemadam kebakaran bukan petugas kebakaran yang kebakaran. Oke. Tapi gue pernah soalnya. Jadi gue waktu itu gue nggak tahu ternyata ya. Gue pernah masak lah ya. Terus gue lupa matiin kompor. Gue makan ternyata kan asap tuh. Ya. Anjir, pas gue ke belakang si wajannya tuh udah keluar api. Oh, Salahnya gue pakai gayung, pakai air. iya itu. Satu ruangan kebakaran cuy. Gue baru tahu ternyata harusnya pakai itu, pakai kain kan. Pakai kain. Just, bukan pakai air. Jadi gue siram tuh. Satu dapur, api semuanya. Kebakaran, tapi cuman gitu hilang lagi. Jadi cuman ya itu nggak heboh itu. Iya, benar. Mungkin kalau ada kayu atau apa kebakar, karena ini kan tembok semua. Jadi hitam aja satu dapur tuh. Iya. Iya. Itu kan pernah kejadian juga Om, di Samarinda. Waktu itu sempat viral juga. Sama siapa? Sama Rinda. Oh, oke. Samarinda. Samarinda. Oh, gitu cara mainnya. Oke, saya tinggalin. Yuk, bisa. Jadi Di Samarinda kenapa? Jadi waktu itu di Samarinda itu kejadian kebakaran. Kalau Samarinda apa Makassar gue lupa deh. Jauh tuh, Samarinda sama Makassar beda tuh, jauh banget tuh. Enggak, namanya Damkar Makassar apa Damkar Oh, Samarinda ya? iya, Gue iya. lupa pokoknya. Pokoknya ada satu di wilayah itu sempat viral. Juga jadi kejadian kebakaran, orang itu ngerebut selang nyoba buat nyemprot. Oh iya. Nggak ngeliat medannya seperti apa. Masyarakat gitu Masyarakat. ya. Nah ini kasusnya adalah satu rumah, satu warung yang kebakaran. Ternyata di dalam itu ada bukan bensin, seperti minyak gitu. Oke. Jadi rumah makan terus ada minyak itu. Jadi yang seharusnya satu rumah kebakar karena minyak sama air itu nggak bisa bersatu kan. Betul. Jadi ngerembet ke toko sebelah, jadi 2 toko yang terbakar. Gara-gara yang nyemprotnya, Ya, gara-gara warga itu ngotot pengen ngasih selang. sama gua. Karena kalau udah nyampe di TKP Om nggak bisa kita nahan. Bapak jangan begitu, nggak bisa. iya. Udah Kita yang crowded. digebugin Om. Bener. Udah crowded aja ya. Udah crowded. Makanya caranya adalah kadang beberapa kalau ngeliat warga kayak gitu, gua kasih selang. Coba nih lo. Lu pegang nih, operator gue suruh gede, dia kayak naik barongsai. Tapi emang sekenceng itu ya? Wah kenceng Om. Iya, gua pernah lihat sih. Unit tembok kayak gini nih kalau pakai jet bisa bolong. Oh iya. Iya, cara kita buat ngurai satu ruangan itu kan adalah dengan meruntuhkan tembok. Oh, Maksudnya ngebuka biar dia itu gitu. oke. Atau atap gitu. Nah, itu bisa ngebolong. Jadi biar oksigennya terbuka dan apinya bisa sebar gitu. Iya. Gue pernah lihat itu yang di mana lah pokoknya di sosmed lagi rame itu marah-marah kan. Lu telat. Oh, Jaktim itu Jaktim. Iya mana selang itu. Wah anjir udah itu sekenceng itu ya. Iya, parah itu. Parah. Belum lu dimaki-maki ya. Belum dimaki-maki Om, dikata-katain. Dikata-kata telat lu apa ya. Telat lo apa segala macam. Ya maksud gua udah buruan masuk gitu kata dia kan gitu ya. Gua pernah gitu tuh. Jadi gua kejadian ke lokasi, sampai lokasi dia bilang, lambat lu telat. Udah buruan masuk kata gitu. Ya kan gua ke situ mau madamin kebakaran bukan Iya, selamatan. Bang. bener, Kalau selamatan gua masuk, iya Bang, gua masuk gua sila gua gitu. Ayo Bang kita mulai Pak. Gitu. Oh tuh. Selamatan. Oh, ini ada karpet, ada ada minuman. Cemilan, kue-kuean. Lagi ngaji, di sini ada nih. Ada PR dikit Bang ya. Ada. Ini backgroundnya ada hajatan. Ini tayangnya kayak 2 bulan lagi deh. Ngeditnya lama ini. Oke, tapi emang Air sebanyak itu tuh ngambilnya di mana sih Bang? Kita tuh makanya nih salah dari galon katanya. Enggak, isi ulang. Masa dari galon. Isi ulang. Kita kumpulin satu-satu. Dari mana bisa? Jadi itu tuh kita setiap sektor itu ada yang namanya ground tank Om. Ground tank. Ground tank. Ground tank itu kayak penampungan air. Nah, iya kayak toren, tapi dia lebih besar gitu. Kadang satu ruangan ini nih segini gitu. Ada ukuran-ukuran khusus yang memang jadi syarat salah satu di sektor. Nah, terus yang kedua itu kita biasanya pakai sungai atau danau gitu. Kalau hydran yang pinggir jalan tuh masih berfungsi nggak sih? Itu tuh. Itu merah-merah gitu. Ya, beberapa masih ada yang berfungsi sih. Ada juga yang enggak. Karena
usia juga kan. Nah dari hidran juga. Kalau hidran itu kan langsung connect ke PDAM ya. Oh. Dan itu nggak bisa gue ceritain lebih lanjut gitu. Ntar Kenapa? yang ada gue selek sama PDAM. Oh iya. Itu musuh juga sama gue tuh. Jari gue sampai sekarang bengkok gara-gara nendang itu anjir. Hidran. Hidran kayak segini yang kecil itu tau gak? Iya, iya. Bukan yang segini kayak di luar negeri kan. Kalau di Indonesia kan merah-merah segini nih. Oh iya. Itu kayak hidran juga kan. Gue jalan-jalan pakai sendal. Trak! Anjing Oh ketendang. itu kerannya kali om. Jari gue sampai begini sampai sekarang bro. Kalau lihat jari gue, bro nggak? Jari nggak? Jangan dong, jangan. Boleh nggak? Boleh nggak? dong. Jangan. Nggak usah dong, nggak usah dong. Oh itu emang ke PDAM kalau itu salurannya. Itu PDAM Sorong. Biasanya setiap wilayah ada kalau kayak gitu. Tapi kalau kehabisan pernah nggak lo? Tiba-tiba set, belum padam, habis akhirnya isi ulang lagi, berangkat lagi gitu. Ada Keran pernah. gede tuh kan waktu yang Oh itu pernah, makanya itu kita buat ngatasin itu. Katanya diludahin. Cuy, diludahin bareng-bareng cuy gitu. Enggak dong, masa diludahin. Kita bacain Al-Baqarah biar adem. Kan panas tuh. Iya. Kita bacain aja. Kalau enggak ayat kursi, Bang. Iya. Terus, Itu makanya kita satu unit, itu yang gue bilang tadi, selain kita tuh minimal 2-3 unit, itu 2 unit buat cover apa namanya yang rumah terbakar dan enggak, satu lagi tuh buat supply. Oh. Jadi supply air itu ketika di 2 unit ini habis, si satu ini bolak-balik ngambil air gitu. Gitu, caranya kayak gitu. berarti nyambung selang gitu. Iya, dan itu bisa bikin kita lama sebenarnya. Kayak waktu kebakaran Pasar Lewiliang itu salah satunya yang bikin lama itu adalah karena sulitnya sumber air waktu itu. Oh, sulit sebenarnya. Ya kalau nggak ada air, Beda dong. udah Beda. Iya. Nadanya beda dong. Jadi ini ngomong kayak gitu. Sulit sebenarnya. Iya. Terus. ya jadi makanya itu kita butuh kalau di setiap TKP itu namanya IC Commander. IC Commander tuh yang buat ngatur-ngatur laju kerjanya gimana gitu. Oh, jadi ada juga ininya ya. Ada. Jadi ada apa? Job desk-nya. Ada job desk masing-masing. Oh. Nggak semuanya di depan. Kalau semuanya di depan, ntar kerannya siapa yang nyalain? Oh. Kalau lu biasanya bagian apa nih? Kalau gue biasanya di depan. Yang megang. Megang, biasanya kayak gitu. Jadi ada bagian yang bahasanya apa itu? Istilahnya apa? Kayak yang megang di depan apa misalnya? itu Striker atau nozzleman, striker. Nozzleman. Nozzleman. Oh, nozzleman. Terus helper. Helper. Helper tuh yang help. ya, itu korbannya dong. Kalau itu korbannya dong. Bikin gue. Kamu apa help? Dia minta tolong anjing. Terus. Helper. Helper sama satu lagi operator atau kanit biasanya nyebutnya. Kanit ngapain dia? Kanit itu yang tugasnya di mobil, dia bawa mobil, dia ngoperasiin mesin pompa kayak gitu segala macam. Ngukur ketersediaan air ini bertahan berapa menit lagi gitu. Gila ya ternyata tidak semudah itu jadi pemadam kebakaran ya. Kalau kita lihat cuma datang, nyalain keran, nyemprot, udah. Nah, itu enggak. Pernah salah semprot gak, Bang? Bang, bukan saya, bang. Kena muka lagi. Kalau salah semprot nggak pernah gue. Tapi salah paham sama warga sering ya? Sering. Iya. Bagus selamatin gue Bang Ruby. Tapi emang kenapa mau di pemadam kebakaran itu kecepatannya berapa kilometer sih? Ya secepat mungkin aja. Oh. Gue bingung juga kalau takaran berapa menit ya. Soalnya itu pada ngebut-ngebut banget bro kalau pemadam tuh kan. Iya, makanya nih ya kalau gue ke TKP tuh semua orang tuh semuanya pada minggir Bang. Iya. Enggak ada. Iya, kalau minggir udah tabrak kamu. Iya presidennya minggir. Bener, presiden ya. Pernah nggak papasan sama pejabat atau apa? Minggir. Oh, anggota dewan sih waktu itu. Oh alah. Cuma yang ngocol itu sebenarnya salah satu supir minimarket sebenarnya. Kenapa? Tahu nggak lu yang mobil warna hijau? Mobil warna hijau. Mobil box warna hijau. Oh, yang logistik Logistik warna hijau, tapi ini biasanya dia buat salah satu minimarket itu. Oh, iya. Delivery. Yang buat ke gudang minimarket. Oh iya tahu. Nah itu suka dia tuh nggak mau ngalah. Ngeyel gitu ya? Ngeyel, sampai anjing-anjingan goblok-goblokan. Iya. Iya, ngeyel tuh supir-supir kayak gitu tuh. Anjing kata gua. Udah. Iya begitu doang. Nggak kirain marah. Lu berharap ada ujungnya gitu. Iya. Oh enggak cuma gitu deh. Enggak marah pernah sampai turun, sampai Semprot mukanya. iya gitu. Tapi emang katanya kalau damkar tuh anggaplah nyenggol mobil atau apa itu nggak apa-apa apa gimana sih? Ya sebenarnya nggak semata-mata kita nggak bertanggung jawab juga sebenarnya. Ada beberapa kasus seperti itu, kalau dia emang ngotot kita pengen minta tanggung jawab, silahkan datang ke kantor aja. Karena kalau kita ngurusin dia, rumah kebakaran siapa yang ngurusin bang, gitu doang. Tapi ada pelatihannya nggak sih jadi drivernya? Ada. Oh ada? Ada diklatnya. Diklat khusus untuk? Diklat driver, terus kalau dia udah
lolos driver 1 biasanya di sini dia ada Pangkat. kayak gini nih, cuma dia gambarnya mobil gitu di sini. Gak serius kamu ngomong. Gambarnya mobil. Kalau ini kan ini pemadam 1, damkar tingkat 1. Oh nah. Kan damkar tingkat 1, 2, 3, inspektur. Oh nah, gue mau nanya tuh, itu tuh apa tingkatannya, jabatan-jabatan di pemadam. Pemadam. Yang pertama apa nih? Pertama masuk, Kalau masuk tuh biasa jadi anggota. anggota. Iya, anggota. Nah, setelah jadi anggota bisa jadi habis itu danru, komandan regu. Pelatihan lagi. Ya bisa jadi pelatihan lagi, bisa jadi kelayakan dia atau bisa jadi senioritas. Oh, langsung diangkat pengalaman. Gitu, Oke. itu bisa kayak gitu. Terus Setelah danru kalau di waktu selama gue di Kabupaten Bogor itu ada yang namanya dansek, komandan sektor. oh ya, Dansek. Iya, komandan sektor. Ya, gue tahu sih arahnya Om. Iya, makanya. Komandan sektor, setelah komandan sektor itu langsung ke kepala seksi, habis kepala seksi itu dinas. Kalau Kepala lu- seksi itu bukan kepalanya kayak biola Spanyol ya? Bukan, dia kepalanya Jangan seksi dong. gitu, bukan. Nah kalau gue tuh sempat di anggota terakhir. Oke. Gue di anggota, ya karena waktu gue itu masih banyak senior juga apa segala macem gitu. Kalau ini tandanya apa nih? Logo-logo nih? Ini tuh damkar 1 Om. Oh, damkar 1. Ini pemadam kebakaran tingkat 1 di klub dari Mendagri itu biasanya udah pasti dapat ini. Oke. Kalau ini? Kalau Ciracas, kalau ini wing untuk menandakan anggota damkar aja. Oh. Ini wing. Nah kalau ini Itu? tanda kehormatan pemadam kebakaran. Tanda kehormatan. Semuanya pasti dapat ya? Semuanya pasti dapat. Oke. Gitu. Kalau ini nih? Ini keren. Kalau yang ini jabatan. Anggota. Ya kalau gua kan sekarang golongan 2, golongan 6 kalau nggak salah. Bukannya golongan karya? Itu partai dong. Ke partai ya? Kalau ini logo pemadam aja sebenarnya, logo pemadam aja. Sebenarnya kalau udah jadi penyelam juga tuh salah satu ada gambar lumba-lumba di sini. Emang pemadam? Penyelam, diving. Kok bisa sih? Bukannya tim SAR kalau kayak gitu? Ya itu makanya kan gue bilang tadi ada penyelamatan korban. Oh. Nah itu kita sering banget orang tenggelam kita. Kenapa lumba-lumba? Emang lu nyelamatin lumba-lumba apa gimana? Lumba-lumba itu kan logo nyelam aja. Oh, mengibaratkan ya. Dan jadi kita orang tenggelam, orang hanyut, orang kesurupan. Serius ada, lu? Serius ada. Ini gambarnya gambar apa ya? Gambar hantu ya? Ada. Ya ada Ghostbuster dong. Gua kira kan ya. Ini gambar hantu Pak. Saya kesurupan bisa. Anjir, gaya banget. Kontak darurat ya. Bukannya semuanya bisa. Semuanya bisa. Kesurupan. Kesurupan. Kayak kalau ada logo sebenarnya logo Palu Gada Om. Oh iya, Kalau iya. logo ada gitu. Bener. Karena ada pemadam kebakaran laut juga kan yang pakai Oh iya jet. ada. Jet ski, Kapal jet ski ya. pakai jet ski, terus pakai Ada. motor boat gitu ya, kapal boat. Oh, Udara juga ada. udara ada juga. Udara ada. Udara itu biasanya ada yang dia ngambil air pakai helikopter, ada yang pakai serbuk kayak apar gitu. Oh iya. Bus yang jalan gitu. Nah ya gitu bener. Tapi kalau itu kayaknya lebih santai ya gawainya ya. Maksudnya dibanding yang di darat lo kayak biasa ya. Kalau yang udara tuh kayak paling kan kebakaran hutan gitu-gitu doang kan. Dan dia nggak berhadapan langsung, tapi ya sama aja sih sambil pesawat terus sambil mengukur akurasi serbuk ini jatuh yang di tempat yang tepat. Iya. Apa itu? Tapi itu kan berarti pemadam kebakaran khusus kan? Beda lagi. Iya beda. Bukan sama lu beda lagi kan? Beda, Jadi bukan. pemadam kebakaran udara misalkan Iya gitu. itu. Iya. Dia kayaknya nggak tiap hari ya bisa santai, bisa apa kan. Iya kalau dia kan emang nggak ada tuh penyelamatan yang kayak gue tadi cincin kesangkut, Bener. orang kesangkut di gayung gitu kan Iya, nggak ada dia kan. bener. Bahkan emang bener sih gue akuin yang paling berkesan itu adalah penyelamatan korban sebenarnya. Oh iya, gimana? Itu gue akuin penyelamatan korban itu. Ini ya, ya sedih-sedih gitu ya. Iya, oke. Penyelamatan korban itu paling berkesan menurut gue. Jadi gue pernah kejadian ada nenek-nenek minta tolong bawa Bawahnya lucu mulu. Susah ya. Iya, ada yang nenek. nenek minta tolong suaminya itu tersangkut di Belum selesai. Nenek-nenek, suaminya kesangkut. tersangkut di mana? tersangkut di Di wanita lain. enggak dong Di asbes. tersangkut di asbes. Oke. Jadi bapak-bapak itu ternyata stroke ringan om. Oh. Stroke ringan, rumahnya bocor, dia kesel, anaknya nggak ada yang benerin, akhirnya dia coba buat naik ke atas. Begitu sampai di atas, stroke-nya kambuh.
Oh, oke. Struknya Iya, kambuh, Om. iya, iya. Itu kejadian dari jam 8 pagi. Itu Jangan ketawa, jangan ketawa. Tahu lu semua lu. Ih, nggak parah gadis- lu. Lu nggak respect Parah lu nih, orang Nggak ada jatuh nih. empatinya Parah, lu, parah. orang tua. Tapi lucu sih. Jadi Terus. Jadi si asbes yang cuman paling bisa nahan itu beban 50 kilo. Tipis 70 lah ya, kilo, tipis-tipis gitu ya. Enggak, asbesnya sih asbes bener Om, tapi kakinya ini. Oh ya. Oh iya, Penyangkanya iya, ini yang kurang benar-benar. kuat. Penyangganya. Penyangkanya yang kurang kuat. Maka dari itu si anak ini mau nolongin juga takut Om. Oh, takut gebros juga. Iya, takut gebros kan. Dia Jadi bapaknya kesangkut gitu, kayak gini bawah? enggak. Dia tiduran di atas asbes. Heeh. Jadi matahari nih. Ini asbes nih. Ini Iya, iya, asbes. nah. Begitu tuh. Begitu dia Om. Begitu. Asbes nih, asbes. Asbes nih, asbes. Abis itu anak yang mau minta tolong karena dia takut nggak kuat, makanya dia telepon damkar. Oh, jadi maksudnya tersangkut tuh emang belum jatuh? Belum jatuh. Cuma tiba-tiba stroke di atas. Stroke di atas. Oh jadi dia udah rebahan gitu. Iya, itu dari jam 8 dia duduk sampai akhirnya dia rebahan. Begitu dia rebahan, itu kejadian jam 9, dia jam 10 baru nelpon damkar. Ya kan? Akhirnya setelah dia udah nelpon damkar Om, kita datang, lu tau nggak apa yang dilakukan sama anaknya, sama istrinya dari jam 9 sampai jam 10? Ngapain? Bapaknya disiramin pakai air dari bawah biar nggak kepanasan. Oh, biar ininya nggak panas gitu. Iya, disiramin dari atas gitu. Iya. Kayak pohon antorium. Disiramin gitu. Tahu-taunya bapaknya mekar ya. Disiram bapaknya langsung tumbuh. Aduh. Itu 2 jam loh itu loh. Iya, itu disiram-siramin gitu. Sampai dipakein akhirnya kepikiran dipakein payung. Setelah itu akhirnya kita tolongin lah. Kebetulan waktu itu Danro gua berinisiatif pakai tandu portable. Ini kayak gini modelnya, cuman dia ntar diikat, bisa diikat gitu. Nah, dia naik Om. Oke. Naik tuh. Begitu naik, dia naik, satu orang naik. Begitu mau diangkat ke tandu, mau diangkat ke tandu, mungkin tekanan Danro gua berat kali gitu. Begitu naik ke tandu, jatuh Om. Wah. Semua tuh. Semua itu Kakeknya dan Runya. iya semua sama teman gua satu orang. Ada satu orang lagi di bawah megangin asbes ketuban juga. Ininya benjol. Lu yang nyiramin. Gua yang Itu nyiramin. kayaknya gara-gara disiram jadi keropos Iya aja. kali ya, bisa jadi. Bisa jadi. Udah gitu begitu jatuh lu tahu nggak anaknya ngomong apa? Apa? Tahu gitu gua tolongin sendiri. Ngapain nunggu lu jatuh juga? nungguin lu jatuh juga. Jatuh juga. Iya. Itu benar, itu sempat naik juga di Trans TV kalau nggak salah waktu itu. Itu jatuhnya berita lucu apa tuh di situ? Menegangkan sih. Oh, menegangkan. Kan dia nggak tahu anak kalau bapaknya disiram-siramin juga. Iya. Tapi katanya lu tiap bulan ada target ya, target kebakaran gitu. Enggak dong. Enggak dong. Kalau nggak Marketingnya ada dong. Iya. Soalnya lucu deh beatnya dia nih, kalau nggak nyampe target nanti gajinya nggak turun. Jadi harus ada target kebakaran. Enggak, jadi gini Om, bersyukurnya itu sekarang tuh anggota damkar tuh sekarang gua akuin udah bersyukur banget. Karena dulu senior gua baju aja itu mereka pakai baju hansip Om. Oh iya. Pakai baju hansip dulu. Itu mereka ke TKP tuh bukannya disambut atau dibantu malah diusir. Tapi disambit ya, bukan disambut. Malah diusir gitu kan. Enggak, bukan hajatan ini mah kan hansip biasanya nongkrong Oh, hajatan. iya. Ya, bukan di luar ya, gitu suka diusir apa kayak itu segala macam. Sampai dulu itu kita gajian itu ada sebutnya ND. Ini tuh. ND itu nota dinas dulu tuh. Dulu tuh kita nggak dibayar gajian full 1 bulan. Ada kebakaran, nggak ada kebakaran kita 1 bulan enggak. Dulu tuh sempat ada kejadian kita tuh digaji per kebakaran. Aduh, gimana ya? Kebakaran gocap. Aduh, gimana sih? Ini bisa serius. Serius. Bahkan kalau di sekarang itu ada yang namanya SPPD kan, surat perintah perjalanan dinas. Itu kalau emang ada kejadian, lu Iya. dapat bonus tuh. Itu ada kejadian gue dapat uang SPPD itu gitu. Oh iya. Artinya kan kalau lu pengen tambahan sampingan kudu banyak kebakaran dong. Gitu kan. Makanya kalau lagi sepi rumah siapa nih kita bakar ya? Gitu Buat dapat uang SPPD. Iya bener, gue dapat uang SPPD gitu. Kayak masih kurang 300 nih. Oh ya udah 2 lagi berarti nih. Gitu. Aduh. Oh tapi dulu gitu Iya, ya? bayarnya Kalau pas sekarang kebakaran. emang udah gaji bulannya pasti lah ya. Sekarang udah gaji bulanan. Dulu lucu banget ya. Gak ada kebakaran lu gak dapet duit kasarnya. Zaman dulu banget berarti ini Itu cerita. pakai unit orang keliling ya. Bu kebakarannya bu, kebakarannya. Ayo bu biar saya gajian bu gitu ya. Jasa kebakaran keliling. Jasa kebakaran keliling. Jasa kebakaran keliling. Anjir. Oke. Ini banyak banget sih. Tapi suka duka deh. Ya. Nah, selama 7 tahun lo jadi petugas pemadam kebakaran. Ya gue kalau bilang suka duka, suka gitu seneng.
Yang gue bikin seneng itu adalah ketika pulang dari TKP, naik di atas unit terus dada-dada sama orang di kiri kanan. Anjing gila keren Berasa banget. pahlawan gitu ya. Keren banget gue. Tapi itu setelah kejadian gitu ya? Setelah kejadian. Hitam-hitam. Udah hitam-hitam kan gitu, dada. Lelah gitu. Padahal mah yang di ini juga nonton biasa aja, nggak ada yang dada gitu. Gue biar dada-dada aja. Padahal yang- Apaan sih lu gitu. Dada. Tapi keren aja gitu setiap pulang diliatin sama iya dikerubungin sama orang. Gitu. Kita minta foto. Iya ada om yang kayak gitu. Serius? Ada. Pas lagi kebakaran gitu? Enggak Enggak mungkin dong. dong. Masa gue lagi Enggak mungkin dong. Enggak dong. Bumerang om. Bumerang, Om. Mungkin dong. Enggak mungkin ya dong. enggak. Itu lagi gini-gini tuh. Tapi enggak sih, kalau auranya kalau udah pakai seragam tuh ya, Gagah. apalagi baju yang anti apinya itu ya. Oh iya, APD. APD. Bukan anti api om, itu anti panas. Oh, kalau kebakar aja. Kebakar mah kebakar, cuman temponya lebih lama. Lama, anget-anget dulu. Anget-anget dulu, Panas. iya. Gerah, Ya kalau enggak gerah. dibuka. Ya minimal badan lu matang dulu dah om, rada lembek baru bakar itu. Oh, lupa gue satu lagi tuh di Gunung Putri, pabrik aluminium foil. Nah bener kan gue udah. Iya, bukan Pabrik aluminium aluminium foil. Jadi waktu itu malah meresiko teman gue bisa meninggal juga waktu itu. Harusnya pabrik aluminium nggak kebakar ya harusnya ya. Iya seharusnya. Gitu gue juga bingung. Ada apa gitu gue juga. Oh temen hampir. Karena begitu dia masuk ke dalam, akses pintunya ketutup sama Api. bukan api lagi malah kayak asbes gitu. Rubuh gitu. Rubuh. Kayak di film-film. Iya. Ih, serem banget sih. Itu makanya makanya tim rescue itu masuk buat ngebobol tembok biar dia bisa keluar. Oh, Oh dia kejebak di dalam. lu Kejebak merasa di ada di dalam. momen itu? Hah? Di momen lu masuk ke dalam terus tiba-tiba belakang wah. Wah. Kayak di film-film. Itu kayak film-film. Iya, itu apa ya? Satu kuncinya adalah kepanikan. Kita kalau udah bisa kontrol panik di situ kayak gitu udah slow aja. Yang penting adalah kuncinya. Kalau gitu kan kita masuk berarti kita pakai BA kan. Ya itu apa? British apparatus tuh yang buat alat pernapasan. oksigen, Alat bantu oksigen gitu. pernapasan buat ke dalam itu. Ya itu aja. Intinya kalau udah paham teorinya, udah paham celahnya kayak gimana, meskipun kondisinya kayak gitu pasti bakal santai aja. Oh, Saya jangan takut. Aku tidak takut. Yang penting jangan panik. Ya yang penting satu jangan panik sih itu. Jadi kan Itu, Pak. gue ketemu Umam ini waktu dia di event gue, dia stand up dengan membawakan beatnya personanya itu Pemadam. Iya, Ternyata dia pemadam asli. Sekarang kita akan coba seorang Umam untuk stand up comedy. Coba dong. Beberapa beat aja lah. Iya, beberapa coba lah. beat. Kalau main under terlalu pendek ya? Iya, berapa beberapa beat lah? beat aja. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Jadi gini, gue tuh pemadam kebakaran dan jadi anggota pemadam kebakaran itu bukan cuma pemadam kebakaran aja om. Kita tuh ada yang namanya penyelamatan juga, mulai dari orang hanyut, orang tenggelam, bahkan sampai orang kesurupan. Bayangin men, orang kesurupan minta tolongnya sama damkar. Padahal kan ada ustadz di kampungnya. Ya kan? Kalau ustadz kan jelas air juga air doa. Dibacain paling yang sembuh muka, yang basah tuh mukanya gitu sama bau jigong dikit. Kalau damkar yang disemprot, yang mental bukan setannya orangnya bang, yang mental. Sembuh kagak tuh orang mandi wajib. Dan assalamualaikum. Pesan-pesan deh buat lo nih, Ya. sebagai closing, sebagai petugas pemadam kebakaran untuk masyarakat, entah itu apalah, untuk mencegah atau apa boleh dah. Ya, pesan dari gua sebenarnya buat kita tuh harus tahu dulu api itu kayak gimana gitu. Nah itu api. Salah satunya adalah api itu terdiri dari 3 unsur. Ini rada panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. 3 unsur. Yang pertama itu adalah oksigen. Yang kedua adalah panas. Yang ketiga adalah bahan bakar. Nah jadi kalau mau madamin api cukup salah satu itu aja ditutup. Baru api itu bakal bisa padam. Tapi ada satu api yang nggak bisa dipadamin sama Apa masyarakat. tuh? Apa tuh? Api apa tuh yang gak bisa dipademin? Api keributan gara-gara berebut warisan. Nah itu Iya. susah. Umam, thank you. Thank you bro.